Pak Arianto, bagaimana mentransformasi supaya yang sudah menjadi peraturan beliau sendiri, standar layanan ini bisa dilaksanakan secara internal. Kalau internal kementerian jalan, otomatis yang lain bisa jalan sebetulnya. Ya, ini saya Ini juga transformasinya ini gimana nih? saya tidak sih Mas Tis. Ya idealnya itu. Tapi kita nggak tahu waktunya kapan ya. Jadi perubahan atau revisi Undang-Undang 41 itu segera mengakomodir apa yang kita bicarakan. Tapi sebenarnya sambil menunggu itu ada produk-produk hukum lain yang bisa dipakai. Tingkat apa saja? Apakah keputusan menteri, peraturan menteri, apa? Sebenarnya karena menteri sendiri taruhlah di sini dibilang menteri kehutanan adalah itu sudah punya mandat dari undang-undang keinsinyuran. Dia itu sebagai pembina insinyur personal teknik kehutanan. Sekarang barangnya itu sudah ada yang mana insinyur personal teknik. Ada menteri-menteri pembina, itu pembinaan itu Kementerian Teknis itu kan bukan hanya kehutanan. Iya. Oleh karena itu, satu-satunya undang-undang profesi yang langsung di bawah presiden itu adalah insinyur. Harus ada Dewan Insinyur. Nah itu dia. Ini belum ada. Belum ada. Nah, ini sudah mulai Pak Jokowi sampai sekarang belum terbit. Pak Prabowo itu ya. Sekarang kita harus dorong Pak Prabowo menerbitkan Dewan Insinyur yang akhirnya apa yang sudah diterapkan oleh Ketuanya presiden Iya. kurang kuat apa? Loh, kita sebenarnya menteri-menteri kan di bawah presiden. Ya. Tapi yang sudah bergerak dari seluruh kementerian ini baru kehutanan RHK ini. Oke. Nah sekarang jadi dua, lingkungan hidup dan kehutanan. Keduanya sudah punya Jadi insinyur. perjuangan belum selesai ini. Belum. Kita harus segera. Suara dari Rimba. Di sini, kita tak sekadar bicara tentang pohon dan satwa, tetapi juga tentang politik hijau, ekonomi karbon, konflik lahan, dan masa depan peradaban yang berpihak pada alam. Forest for Life Indonesia mempersembahkan Suara dari Rimba. Satu-satunya kanal podcast yang mengupas seputar dunia kehutanan Indonesia. Pemirsa, jumpa lagi dalam Suara dari Rimba. Kali ini kita akan berdiskusi mengenai pentingnya profesi rimbawan. Ada satu hal yang saya kira semua harus jujur, termasuk juga pemirsa, melihat kondisi kehutanan kita saat ini. Apakah selama akhir-akhir ini terjadi pembangunan kehutanan atau justru terjadi kemerosotan? Itu pertanyaan untuk kita semua, termasuk pemirsa juga bisa menjawabnya dengan jujur. Kali ini saya bersama kolega kita. Beliau-beliau ini adalah para insinyur kehutanan yang sudah diakui di level ASEAN. Jadi kita tidak meragukan lagi kapasitas beliau. Bersama saya Bapak Insinyur Suharyanto MM, ASEAN Engineer. Sugeng Rawuh, Pak. Selamat siang. Terima kasih. Makasih. Kemudian Mas Tony, Insinyur Tony Widianto, juga ASEAN Engineer, ya. Dan kawan kita, Bung Trisno. Nah, ini terima kasih, Mas. Iya, Mas. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir. Kita melihat situasi saat ini, Pak, terutama saya selalu mengambil referensi yang saya kira sudah banyak diketahui orang, yaitu ketika Bapak Jaksa Agung itu secara eksplisit ya menyebutkan bahwa hasil riset ya, lembaga riset terintegrasi ITP itu menunjukkan adanya korelasi
antara bencana yang terjadi di Aceh dengan kerusakan hutan di areal Hulu. Nah, informasi ini buat saya itu menunjukkan satu gambaran bahwa ada yang tidak profesional. Ya. Apakah itu di tingkat pengambil keputusan ataukah di tingkat pelaksana di lapangan. Gitu. Jadi itu satu indikasi ya bahwa ada yang tidak profesional di situ. Nah, karena itu kita perlu berpikir ya bagaimana profesi ya orang-orang yang profesional di bidangnya ini bisa punya peran sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Nah, tentu saya ingin mendengar dulu gambaran dari Pak Suharyanto. Terima kasih Mas Agus. Monggo. Kita bilang Mas Opung aja lah. Lebih. Iyalah. Monggo. Jadi berangkat dari statement yang disampaikan tadi, ternyata ini pembangunan apa kemunduran, kerosotan soal kehutanan Indonesia ini. Juga yang kedua, statement yang direfer dari Pak Jaksa Agung ya, bahwa bencana di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, pertengahan November yang lalu ya, belum jauh ya, tahun lalu, itu menimbulkan bencana banjir tanah longsor. Nah, saya pikir ini satu sisi atau beberapa hal ada benarnya, tapi yang nggak komplit benar ya, nggak komplit benar. Karena memang bencana hidrometeorologi yang kita sebut banjir besar, banjir bandang, ke tanah longsor, itu benar ada kaitannya dengan keadaan hutan di wilayah hulunya. Iya, itu tidak baik. Tapi bukan itu satu-satunya faktor. Ada banyak faktor, multifaktor. Jadi kalau banyak faktor disimpulkan hanya dari 1-2 faktor, rasanya kok nggak pas ya. Benar tapi kurang pas lah. Begitu, benar kurang pas. Ini fakta ya, bahwa di sana tentu kita harus mendiagnosa tentang geologinya, masalah geologinya. Ya, bagus sekali siaran pers dari mantan rektor UGM, Trikurita itu, kita baca semua itu jelas menunjukkan multifaktor tentang geologinya. Sedikit pergerakan geologi aja, tidak usah di atas skala 5 Richter ya. 3, 2, goncang sudah mesti akan berpengaruh kan pada. Ditambah lagi siklon tropis ya, waktu itu sehingga satu hari itu bisa 500 mm curah hujan. Wah, itu luar biasa. Ya akhirnya ya memang ada hal yang meskipun hutannya bagus, tapi kalau keadaan faktor lain seperti itu, ya pasti ada bencana. Belum lagi kalau lapisan batuan hidupnya itu ada lapisan kayak sabak begitu, licin dia. Dia masa berat karena kejenuhan air terus ya. Akhirnya ya beruntung tanah ini. Ya. Meskipun vegetasi nyamak bagus taruh vegetasi hutan. Apalagi tidak. Jadi di sini banyak hal yang perlu didiagnosa, Pak. Tapi saya tidak membantah bahwa itu ada hubungannya dengan kerusakan hutan atau keadaan hutan yang ada di hulu. Nah, ini kan ada 2 hal menurut saya. Ya, sampai kepada profesi tadi, di mana nih kaitannya? Ada banyak data kuantitatif. Terakhir saya ambil aja dari hasil seminar yang dilakukan Pusutindo tengah tahun lalu ya. Itu sekitar 80 juta itu lahan tertutup vegetasi hutan. Ya.
Indonesia ya. Indonesia, seluruh Indonesia. 80 juta dari 180 juta antara 80 juta hektar ya. Lalu kemudian sekitar 20 juta hektar itu adalah kawasan hutan tidak berhutan. dari 80 itu. Enggak, totally. Di 80 perskop. Jadi 100 jadi ya. Oh, tentu ada sumber-sumber data yang lain. Saya ambil satu sisi itu. Nah, ini kan ada dua hal. Satu, yang tidak lagi punya kutupan hutan, itu pasti namakan dulu ya hutan kok. Iya, iya. Itu yang namanya kita sebut, lasing kita sebut deforestasi. Atau alih fungsi itu. Wah, sehutan tidak untuk hutan. Kemudian juga kualitasnya itu menurun, degradasi hutan. Pasti, ya kan? Dua hal ini. Nah, itu lalu kemudian sekarang kita melihat mengenai penggunaan lain itu, ya juga sepertinya tanpa direm. Kemarin saya baru aja melihat data tentang bentang lahan di Gunung Gede Prana, Pangkarago. Dari tahun 90 sampai tahun 2000 itu berlipat-lipat itu, namanya lahan pemukiman, namanya lahan tak kering, kebun, Konversi ya. konversi, segala macam itu. Oke. Nah, itu menandakan bahwa ekstensifikasi ini jalan terus. Betul. Jadi untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak bisa direm, ya, kebutuhan rising demand lah itu, nggak bisa direm, itu pendekatannya ekstensifikasinya. Sampai kapan ini diteruskan? Saya mau masuk ke situ, Pak Arianto. Ya. Saya mau masuk. Boleh saya sedikit lanjutkan ini supaya tidak terpotong ya. Harusnya jangan ekstensifikasi, orang ekstensifikasi ya larinya ke hutan atau lahan hutan. Mestinya kita sudah oke dah, kita nggak bisa kembalikan yang lalu. Stop saja sampai sini. Ya. Mulai dari sini tuh intensifikasi. Kalau bicara intensifikasi, itu berarti toolsnya itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Nggak mungkin kalau mau intensifikasi sama dengan pelakunya ekstensifikasi. Nah, kalau sudah bicara ilmu pengetahuan dan teknologi, itu kan basic nature dari profesi. Itu ranahnya profesi. Oke. Dasar profesi selain ditambahi lagi etika, tambahi pengalaman dan terus. Dan teori dipraktekkan, praktek diteorikan, terus menjadi circle key. Inilah pentingnya profesi harus hadir dengan fakta yang ada. Saya belum bicara sebab ya, fakta saja tuh. Ya. Dan itu saya bisa katakan saat ini itu semakin penting. Ya. Mas Tony, kita dulu belajar bahwa hutan ya, itu kita bilang 95% ya, fungsinya itu adalah jasa lingkungan, perlindungan untuk kehidupan kita semua kan. Nilai kayu itu 5%, gitu kan. Itu sebuah gambaran saja untuk menunjukkan bahwa pentingnya hutan itu untuk kehidupan kita, kan gitu. Pak Tutup itu ya, yang US. Iya kan gitu. 90%, 95. Betul, 95. Nah, kita juga mengalami perubahan demografi. Ya. Jumlah penduduk meningkat luar biasa. Sekarang 280 juta lebih. Ya. Tetapi ada ketidakseimbangan cara berpikir. Gitu kan. Sehingga seolah-olah yang dikejar itu adalah komoditas, produk-produk komersial, gitu kan. Nah, antara lain diperoleh dengan cara mengkonversi hutan. Kita lupa, ya, bahwa ada jasa lingkungan yang 95% itu tadi, itu yang mendukung kehidupan kita semua, itu. Nah, ini dalam pandangan Mas Tony ini, ya, ini mestinya sudah saatnya nih profesi bangkit kembali nih, masuk untuk bisa mengembalikan nih peran-peran seperti ini,
Ya Mas Tadi gimana? Jangan dipersembunyikan terus ya. Makanya jangan sembunyi-sembunyi lagi. Kalau sembunyi terus, ini tantangannya sudah nyata sekarang. Gimana Mas? Iya, sebenarnya pendekatannya tuh bukan apa ya, ada kemunduran dari hutan itu tentu ya, karena ini part of the siklus ya. Alam tuh punya siklus, manusia juga punya siklus. Dia berubah, nggak ada yang pasti ada berubah. Nah, kita lihat tadi sumber daya hutan itu eksis, kenapa? Manusia tidak eksis, jadi growing up. Hutan juga bertambah luas, kenapa? Gitu kan? Ya karena memang faktor-faktor biotik abiotik memungkinkan dia tumbuh hutan. Ketika tidak ada Gangguan. pemanfaat, Ya. pemanfaatan lah, gangguan silakan ngomong gangguan itu kan. Tapi sebenarnya pemanfaatan. Tapi ketika manusia itu pada tahap peradabannya masih rendah juga, ini kan di ilmu pertanian nih. Mereka kan hanya berburu dan memetik. Kemudian ekspansi ya, penduduk tambah, dari populasi, dari ekologi juga reducing, terjadi penurunan. Ini naik, ini turun, gangguannya makin besar. Nah, inilah yang menyebabkan bagaimana alam ini seperti saling bertanggung jawab ya dengan manusianya. Ini nggak bisa dipisahkan alam dengan manusianya. Karena manusia, alam pun berubah, gunung meletus, gempa bumi, siapa yang bisa ngatur? Nggak bisa. Banjir pun juga alami itu. Kalau kita dulu, kalau hutan itu dia naik gitu. Nah sekarang manusia juga. Ketika kita tingkat peradabannya semakin tinggi, tingkat kebutuhan, tingkat ekonominya juga semakin tinggi. Gitu. Nah ketika ini terjadi kestabilan ya, iya, iya. Ini kan ada namanya water ecological balance ya, keseimbangan ekologi ya tadinya. Tapi dia terdisturb oleh persiapannya sendiri, oleh resource ini. Kita juga keseimbangan ketika dia damai, tenang gitu. Tapi dengan ledakan, kemudian kebutuhan atau juga nalar eksternal, dia berubah juga kan. Nah ini yang terjadi, yang tadi bertanya lagi apa mundur atau maju. Ya, kita pada titik paling simpul ketika terjadi gangguan keseimbangan tadi. Nah ini harus menuju keseimbangan yang baru. Jadi disinilah muncul selain dari kalian muncul etika yang menjadi makanya ketika kita bicara alam itu bagaimana kita setelah kita punya learning problems dengan adanya impact human activities dengan natural ini, tapi bagaimana menyikapi itu? Ya. Itulah yang dikatakan suatu etik ketika dan keahlian. Ya, jadi gini Mas, tadi bahwa antara alam, hutan, dan kita itu seharusnya terjalin saling komunikasi. Gitu kan ya? Yang jadi persoalan, hutan dan makhluk-makhluk hidup yang di dalam hutan itu kan nggak bisa bicara. Tuh. Mereka bicara, tapi kita nggak tahu bahasanya. Gitu kan ya? Yang tahu bahasanya itu adalah orang-orang yang punya kompetensi. Kan gitu. Jadi ketika hutan ini diurus oleh orang yang tidak tahu bahasanya, ya pasti kacau kan? Iya. Nah, orang-orang yang punya kompetensi inilah yang mengerti bahasa alam itu. Oh, bahwa saya lagi sakit ya. Oh, itu orang yang punya kompetensi tahu gitu. Oh, ini sudah melampaui batas kan? Seperti itu ya. Jadi inilah saatnya kompetensi di kehutanan itu harus bangkit gitu. Ya, jangan tidur lagi gitu kan. Nah, persoalan baru lagi, saya membaca tulisannya David William. David William ini menarik sekali. Di antaranya dia membahas soal Indonesia ya, soal Indonesia. Ada pernyataannya yang cukup menggelitik. Itu bahwa elit politik dan elit ekonomi mereka tidak menyukai integritas, gitu kan. Nah, kemudian
kita paham bahwa mereka yang bergerak di ekonomi itu adalah berpikir produk-produk komersial, kan ke sana. Sedangkan hutan ini punya dua fungsi. Satu adalah pelayanan publik, ya. Yang kedua adalah komersial ini. Nah, ketika David William mengatakan bahwa elit politik dan elit ekonomi ini berkolusi. Berkalpes. Ya, mereka berkolusi dengan apa? Dengan mendorong perubahan peraturan untuk memfasilitasi terjadinya konversi hutan, deforestasi. Itu dan itu tercermin gitu kan ya, bahwa dalam, kalau kita lihat di statistik, Berapa tahun tuh William tuh? Dinosaurnya di sana. Iya TKJ. 10 tahun. Ya betul. Iya. 10 tahun terakhir. Berarti datanya valid. Ya. Karena 10 tahun terakhir ini memang ada kecenderungan policy, ya. Policy yang memperlunak gitu, atau bahkan mendorong deforestasi. Itu riset dia kan itu. Nah, menjadi persoalan lagi ini Pak, ketika elit politik kita tahu apa yang mereka inginkan, kemudian elit ekonomi kita juga tahu mereka inginkan, maka kepentingan hutan tadi yang nggak bisa bicara tadi itu nggak ada yang mewakili, ya kan? Sehingga akhirnya menjadi korban gitu. Nah, ini Mas, apakah kemudian profesi, ya kan? Profesi ini sudah waktunya lahir, gitu. Karena dihadapkan pada kenyataan loh. Sekarang situasinya seperti itu loh. Ini kalau tidak ada yang menjadi penyeimbang, risikonya besar. Ya, risikonya besar. Ya, jadi yang anti integritas sudah muncul ya. Betul. Masuk integritas. Yang pro integritas belum berakhir. Pro integritas ini belum lahir, belum bisa muncul gitu kan. Dan dalam diskusi kemarin ya, kita mendapatkan pencerahan dari ahli-ahli psikolog gitu ya, psikolog. Itu memang ketika sesuatu organisasi itu dipimpin oleh orang yang tidak punya kompetensi atau paling tidak punya sense mengenai the important, kepentingan hutan, maka itu akan menyebabkan erosi integritas. Jadi kawan-kawan kita yang di birokrasi itu integritasnya pun bisa tererosi karena situasi itu. Nah sekarang kawan-kawan yang punya integritas ini tidak punya pelindung. Tidak ada yang melindungi, tidak ada yang membela, gitu ya. Akibatnya harus berjuang sendirian gitu. Nah, bagaimana ini Pak Haryanto? Apakah kita ini harus cepat-cepat bangun ini organisasi profesi? Ya bersama. Makasih Mas Agus. Jadi saya mendukung pernyataannya tadi ya. Tapi saya lihat dari sisi yang lain. Ya, Tapi intinya saya sependapat. Pertama, kalau kita bicara profesi apapun, fokus orientasinya kemana sih sebetulnya? Atau orientasi prioritas target grupnya itu siapa? Ya. Profesi apapun, ya, termasuk profesi di bidang teknik kehutanan ini. Fokus orientasinya pertama dan terutama itu adalah publik. Baru kemudian merambat, ada pemerintah, ada pelanggan, pemberi kerja, pengguna kerja. Terakhir, itu saya kalau tidak salah nomor 7 atau nomor 6, baru ke pribadinya. yes. Fokus orientasi, kepentingan untuk pribadi, itu terakhir.
Bukan pertama. Dibayar nggak dibayar, ada duit nggak ada duit. Kalau dilihat masyarakat itu memang butuh ditolong, butuh dibantu, tangani. Ada anggarannya, nggak ada anggaran. Itu moralnya begitu. Ya, padahal sebetulnya harus mengorbankan kepentingan diri sendiri. Karena urutannya itu terakhir diri pribadi itu. Nah, sekarang coba kalau itu kita taruh di depan. Nah, sudah beda kan? Sudah beda. Cara berpikirnya, cara bertindaknya, dan seterusnya pasti ya. Itu satu. Kemudian juga tadi satu sisi ada disebut jasa lingkungan itu ada 95%, dan kayu itu 5%, lalu kaitannya dengan pelayanan publik itu banyak ke jasa lingkungan, ya setengah analoginya begitu. Lalu kemudian karena pelayanan private atau bisnis itu ya komoditas 5% ini. Nah, ini kita harus banyak bicara dengan teman-teman ya yang punya kompetensi tentang keuangan atau akuntansi. Ini persoalannya di sini. Jasa lingkungan, pelayanan publik itu kan sebagian besar sifatnya intangible. Betul. Betul kan? Betul. Yang bisnis ataupun pelayanan privat bisnis, kemudian tadi komoditas termasuk kayu, itu tangible. Ya. Langsung ada uangnya. Langsung ada orangnya. Sekarang ini realita yang diperlukan itu yang tangible ini, uang cash. Bagaimana orang mau dibayar dengan intangible? Nggak mungkin. Pegawai birokrasi itu ya nggak mungkin dibayar dengan sumber intangible. Pasti dibayar dengan sumber-sumber tangible dan seterusnya. Ini yang mengakibatkan sehingga perhatian terhadap hal-hal yang menjadi nilai besar dari hutan itu nggak nampak di matanya. Karena melalui jurusannya ada banyak kemana-mana, ya kan? Dengan segala macam alasan lah. Nah, orang yang merasa kalah dengan yang merasa menang itu gambaran saya begini. Kalau yang merasa menang, itu ya ekspresinya senang lah. Gembira, senang. Tapi kalau yang merasa kalah, cari-cari alasan. Apapun alasannya. Itu ada giumnya begitu. Nah, inilah situasi kehutanan kita itu di sini sekarang. Ya, sumbangan ke PGB nggak nyampe 1%. Alasannya macam-macam. Padahal sebetulnya kan Karena itu. coba ini, bagaimana ini meyakinkan ini bahwa kehidupan kita ini sebagian besar adalah intangible, benar itu Tidak harus Yang tidak harus diuangkan. harus diuangkan. Dan itu ini yang di mana di konstitusi, Pak? Di konstitusi pasal 28C itu jelas dinyatakan bahwa setiap orang berhak hidup di lingkungan yang sehat dan seimbang. Hutan itu menyediakan jasa itu, tetapi sayangnya orientasinya, Betul. cara berpikirnya begitu. betul. Jadi pemerintah ini tidak melihat bahwa dengan adanya hutan yang sehat, sebenarnya sebagian pekerjaan pemerintah itu selesai. Karena layanan publik disediakan secara ilmiah, kan gitu kan? Gratis gitu kan. Yang dipekerjakan adalah, kembali, kita butuh Profesi ya. profesi yang bisa mengurus hutan ini dengan baik. Kan itu. Mungkin Tetapi di situ tuh Mas. Jadi, ya ketika Mas Agus tadi karena nyinggung hasil risetnya David William itu ya, yang dirilis tahun 2023 belum lama, ya kurang 1 dekade itu riset di kebetulan saya tahu daerahnya itu di daerah Poso sana, ya Sulawesi 2 desa itu, Sulawesi Tengah, itu di desa Sukamukti, desa ke Telaga, ya udah tahu bersih. Nah,
ini kan orang-orang yang hari-hari itu hidupnya sangat bergantung dari hutan itu. Sekarang disuruh nutup nggak boleh ngapa-ngapain. Ya, dikasih kompensasi duit. Yes. Itu pun belum dibuka duitnya. Kalau ada hasilnya baru bayar. Hari-hari dia suruh hidup kayak apa dia? Suruh hidup kayak apa dia? Model begini ini, Dikasih nggak makan minum. model begini ini. Saya sudah berusaha itu pun dengan gambling ya, bisa berhasil, bisa tidak. Kalau enggak kan, Ya, ya. tidakkah ini pantas saya sebut kerja roti? Romusa. Ya, kapitalis tulen ini yang mengerjakan seperti kayak gitu. Tapi masalahnya nggak ada yang teriak tau. Itu. Masalahnya nggak ada yang teriak tuh. Nah, Ini satu. Kemudian kedua, ada hal yang apa ya, bisa dibikin seperti Red Plus ya. Itu tuh koreksinya Red Plus kan mas. Ya LED ini. Bisa seperti itu tuh membutuhkan prasyarat apa sih? Sistemnya masih tertutup, harus tertutup sistem itu. Kalau sistemnya terbuka, omong kosong. Dalam perjalanan proyek ini, sistemnya terbuka. Prasyarat harus tertutup, terkontrol semua ya. Dan orang tuh dijamin hidup loh, harus hari-hari makan kok dia mah. ya. Gak mungkin. Jadi akhirnya, ya dari fakta saja lah, saya bukan apa-apa ya. Itu tenanan boga sih. Kok hasilnya kayak gini? Kita lihat dari hasil saja. Hasil. Semua buyar semua. Salah satu penduduk desa di Telaga Sari itu pull out. Nggak mau saya. Langsung kontan nggak mau. Tapi memang RDD itu kan aliran globalisme mbak. Iya. Jadi memang itu inisiatif aktor global yang belum tentu matching dengan kebutuhan kebutuhan kita nasional kita yang Berarti nasional kan lah. Ya masa gitu aja sih. Nah katanya konon menasionalkan global itu melalui volunteering sekarang. Ya, Dan sebetulnya volunteering itu menasionalisasi REDD Plus. Sebetulnya. Secara gampangnya gitu. jadi hal yang memerlukan satu tipe sistem yang seperti apa? Tapi coba Bapak jelasin ke pemerintah apa REDD itu. Gak ngerti pemerintah. Saya pernah punya pengalaman. Nggak, tapi kita kembali lagi aja ke soal profesi ini. Sehingga tadi kenapa ini profesi ini diperlukan? Karena satu, kalau bahasa kedokteran itu diagnosa itu harus matang. Harus matang. Salah diagnosa, salah treatment. Pasti. Evidence base. Iya, Itu evidence base. dari situ. Kemudian juga di dalam mengambil kesimpulan, itu kan nggak bisa benar sepihak. Ya. Proses mengambil keputusan ini kayak apa? Nah, nature profesi itu nggak bisa benar karpe diri itu nggak ada. Nggak ada. Kerja sendirian itu juga nggak ada. Kerja itu pasti bareng-bareng dan Benar bersama. ya ada klaim sepihak. Ya. Nah, hal-hal seperti ini, atau itu kalau kita anggap kebiasaan atau budaya, itu kalau ditumbuhkan, ada pada sumber daya manusia seperti ini, sebetulnya dengan suatu kualifikasi tertentu, ada sekarang ini sudah ada insinyur perusahaan teknik hutanan 400 sampai 600 orang. Registered dan legalize. Gitu. Salah satunya termasuk kami bertiga inilah. Tapi kan nol. Tapi nyantol di sektor kehutanan Susah Pak ya. nggak ada, nggak ono. Kalau wajahnya nggak ada gimana? Ini bahasa gampangan saya, Mas Reno sudah sangat berpikir mengusahakan bagaimana ini supaya masuk di undang-undang kehutanan. Nggak usah banyak-banyak. 2 ayat saja cukup menurut saya. Karena undang-undang lainnya itu sudah ada. Undang-undang keinsinyuran nomor 11 tahun
2014 Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang nyetak gelar profesi senior itu Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 dan seperangkat undang-undang lain. Jadi hal-hal yang dan tinggal nunjuk aja, perhatikan undang-undang berlaku, selesai. Ini wadahi, lalu untuk mendaya gunakan ada perintah undang-undang. Tapi kan sekarang kan ada gentayangan kemana-mana gak karuan. Oke. Jadi begini Pak, kembali lagi tadi bahwa fungsi pemerintah itu adalah melayani kepentingan umum. Ya. Dan ini kalau kembali lagi ke David William tadi, bahwa ini sudah terjadi nih kolusi nih antara elit politik dengan elit ekonomi. Nah, ketika kolusi ini tentu bukan kepentingan umum yang dibicarakan, kan itu pasti yang terjadi kan. Sehingga kembali lagi bahwa karena ini menyangkut kepentingan umum, ya sudah saatnya ini umum juga bicara. Ini kita umum harus menuntut gitu, karena tidak mungkin pemerintah itu tiba-tiba adil, ya, ketika tidak ada permintaan, gitu. Jadi harus ada permintaan juga gitu bahwa ini kembali kan loh, ini hutan ini adalah untuk kepentingan umum. Itu kayaknya disertasinya dia. Ya, Asik, cocok Mas. Gimana ini? jadi berarti kan bisa disampaikan masalah itu juga publik, ini pasar, ini masyarakat. Profesi itu lebih kepada masyarakat. Publik dan nanti masyarakat komunitas langsung. Government ke masyarakat melalui regulasi. Regulasi. Ya, Kemudian dari pasar, kerja terkooptasi, regulasinya ini pasar. Awan pengusaha ini ekonomi itu juga orientasinya masyarakat. Dan dia jual produk, perlu kepercayaan. Dia perlu inovasi, perlu risiko. Makanya profesi ini hadir, dia harus pertama masuk ke pasar. Karena pasar itu menawarkan produk-produk dan juga user. Ini saya dari legislasi. Kenapa? Pemerintah cuma aturan, yang pelaku usaha dan masyarakat ini kan dua ini. Masyarakat pun jadi pelaku usaha juga. Jadi saya harus berangkat dari masyarakat. Dokter langsung masyarakat. Walaupun dari rumah sakit ada dinas. Lawyer juga masyarakat. Mau perdata, mau pidana. Antar masyarakat. Apalagi notaris, masyarakat. Akuntan, masyarakat. Orang bisa pembukuan kok harus di-approve oleh akuntan. Oke. Nah, samalah dengan kita. Ketika kita bisa masuk di dalam pasar, karena yang bisa menekan oligarki itu di textbook ada. Itu tahun 96, 97. Indonesia akan memasuki krisis yang kedua. Ketika dia sudah bicara keadilan. Keadilan. Oh, masyarakat ini. Kenapa? Pasar itu pasti bersaing. Dia mencari pelanggan, tapi memperoleh kepercayaan masyarakat. Nah inilah sekarang. Masyarakat pun bergerak, hancur bisa perusahaan. Takut kan dia. Memang kita harus ke situ. Ya. Nah, sekarang yang menjadi persoalan adalah kesadaran masyarakatnya ini juga yang belum bisa mempengaruhi pasar kan gitu. Dia nggak bisa semua, kan diperlukan profesi tadi itu. Nah, untuk mempengaruhi tadi. Betul. Ketika profesi itu butuh kepercayaan masyarakat, kita dipercaya pasar. Pasar ini bisa mempengaruhi regulasi. Sehingga kalau kita integritasnya nggak ada di pasar, bisa hancur, penindasan, monopoli. Hukum juga, layanan hukum. Kita nggak ada integritas, penindasan lagi. Orang main hukum. Nah sekarang daripada pasar bermain regulasi untuk menindas, mending kita yang dengan etika mempengaruhi pasar mempengaruhi regulasi. Berarti di situ nariknya. Jadi situasi sekarang ini memang ada kecenderungan gitu ya, bahwa ada erosi integritas itu tadi kan. Tuh. Sehingga jadilah situasi yang kita hadapi, trauma yang terjadi seperti ini gitu. Hanya ketika saya introducing, kan profesi ini saya harus 100% mendengar KIP masyarakat.
Yang paling menyambut itu justru teman-teman yang di wirausaha, di perusahaan-perusahaan. Oke. Karena dia juga ingin, ya ada Mau sebenarnya mereka ingin perform. iya, ingin perform. Ya, mereka ingin perform. Dan Cuman mereka bertanya, ada aturannya nggak? Ada undang-undang, baru mereka masuk betul. belajar. Bagian besar memang orang-orang yang kerja di NGO Waduh. masuk profesi Ya. tempat saya. karena kesadarannya itu lebih kesadaran lingkungan. Justru ini profesi Lingkungan. penting, Mas. Ya. Mulia amanat, Mas. Jadi sekarang yang dibutuhkan itu adalah bahwa profesi kehutanan, apapun namanya ya, profesi kehutanan ini bisa dimasukkan atau diakui dalam undang-undang, karena itu yang perlu jadi basisnya. Sudah diakui oleh undang-undang sekali. Diperintahkan oleh negara lewat undang-undang. Lagi perintahkan undang-undang kehutanan. Iya. Masuk di sektor kehutanan. Kita membutuhkan Tidak bisa, tidak. Jadi saya sambung dari Mas Tony, minta maaf ya, Mas. Vokasi itu. Itu sekarang ini yang namanya wadah itu ada tapi belum nyantol di sektor kehutanan, namanya Badan Kejuruan Teknik Kehutanan, ada di bawah Persatuan Insinyur Indonesia, ya kan. Sebetulnya ini wadah ini kok apa sih, kok kita kepengen diwadahi, kan pertanyaan. Dua hal saja menurut saya, ada perlindungan hukum dan kepastian hukum. Dua ini, dan siapa yang memberikan? Katanya pemerintah itu punya 3 fungsi, regulator, fasilitator, dan kontrol. Itu sudah melekat itu. Nah sekarang yang cobalah sini sekarang, ya kita kedepankan fasilitator, no. Kita nggak ngemis-ngemis loh fungsimu kok itu. Memang fungsimu gitu loh. Dan ini beberapa inisiat itu sudah muncul sebetulnya. Antara lain di Undang-Undang Keinsinyuran itu disebutkan bahwa Menteri Teknis itu adalah pembina keinsinyuran di tempatnya. Seperti waktu lalu Menteri LHK, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, itu adalah pembina keinsinyuran penyedaman kehutanan. Melekat itu di undang-undang. Gitu. Jadi apa programnya? Yang konkret, itu adalah standar layanan insinyur. Standar layan. Ditandatangani menteri. Sudah. Memang ini baru awal, ini ada turunannya banyak. Ini masih menggarap ini. Sebelum kita mikir wadah, sudah mikir ya, belum terrealisir. Bukan berhenti diam. Komunitas profesi ini bergerak terus. Berarti sebetulnya kalau ada standar layanan insinyur kehutanan, problem di lapangan ini harus mestinya bisa dilakukan. Sudah kita harus start sekarang. Ada yang tanggung jawab. Mestinya Kementerian Kehutanan menakih profesi ya. Kenapa? Ya. Tapi sekarang datang nggak juga. Kendalanya apa ini, Pak? Kendalanya apa ini? Ya, anggap saja ini kan baru ganti pemerintahan. Malah ini Kita positif aja dulu. tapi saya malah menurut Bapak bagaimana? Bukan memanggil profesi, tapi ini membentukkan malah. Baru sudah. Itu menjawab pertanyaan lain itu. Itu kementerian kan fisik. Nah, kan gini Pak, Orangnya Mas Agus, Mas Kais, Mas Tony. Saya selalu bikin metafora analogi. Ya, kita ini lapar, saya lapar, ya kan? Untuk makan saya punya keras, ya itu pasti saya belilah, saya bukan petani. Ya, kemudian saya kalah, maunya jadi nasi, Mas. Begitu saya buka jadi bubur. Pilihannya banyak ini. Mau saya makan? Saya buang itu bubur. Berarti saya menunda kenyangnya ya, memperpanjang rasa lapar saya, ya kan? Itu belum tentu juga jadi nasi lagi. Saya harus bilas macam-macam resikonya. Atau secara praktis saya lihat bubur itu, saya lihat tak tambah isu-isu ayam dikit, kasih ya bubur ayam. Iya. Dan tapanan, ya meskipun ada kos juga sedikit lah. Iya.
Atau tak ada bubur Manado, apa tak ada bubur abang putih, bubur Jawa itu. Ukur di sini analogi apa, Pak? Ini satu kebutuhan kita untuk kenyangnya apa? Bahwa kita menginginkan sesuatu yang Ya, layanan umum yang bagus tadi kan. nyatanya begini. Iya. Fakta ini, Ya, kita harus sesuatu. fakta juga kita laporkan sekarang. Fakta ini untuk memenuhi tujuan kita. Jadi ini hutan semrawut. Iya. Bagi saya, pandangan saya, bukan alam yang sakit. Manusia ada yang sakit. Itu dampaknya aja ke sana. Ya, ya. Oke. Saya kemarin belajar dari kesehatan, Pak. Oke. Saya dengarkan juga itu. Nah, itu kan memang undang-undang sudah memandatkan, gitu ya. Tetapi ada poin yang penting, yaitu bagaimana menyiapkan tempat kerja, kan gitu kan. Kalau dokter itu rumah sakitnya itu nggak boleh nih yang bukan profesi masuk ke sana, kan gitu. Itu mulai dari vaskes ya, Arenanya. arenanya itu udah dibatasin. Yang bisa masuk ke sana itu adalah yang sudah kompeten, sudah diakui oleh organisasi profesi, kan itu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah ada proses, ya, proses menuju kompetensi, kan gitu. Jadi sarjana kedokterannya S1 itu dia belum jadi dokter. belum jadi dokter, ada prosesnya, gitu kan. Nah, untuk kehutanan ini, Pak, ini dua pertanyaan ini juga harus dijawab, gitu. Bagaimana menyiapkan tempat kerja, ya, tempat kerja dengan sumber daya manusia yang terstandarisasi. Nah, ini kan sekarang belum ada nih. Mana rumah sakitnya gitu ya. Rumah sakitnya mana, gitu kan? Rumah sakitnya mana? Belum ada. Kemudian bagaimana membuat sarjana kehutanan ini menjadi kompeten dari segi profesi, ya? Karena gelarnya juga bukan insinyur kan, gitu kan? Sarjana kehutanan. Nah, ini proses-proses ini kira-kira gimana nih, Pak, ke depan ya? Iya, nanti Mas Tony atau Mas Sri lanjutin ya. Minta maaf. Jadi begini, sama saja itu karena mereka dasarnya profesi dokter itu juga dasarnya undang-undang. Betul. Insinyur ini dasarnya juga undang. Tanpa undang-undang nggak bisa. Artinya ini negara yang mengamanahkan itu. Jadi lalu kita coba tengok undang-undang pendidikan tinggi. Nomor 2, dia punya tugas pendidikan akademik, ya, yang menghasilkan S1, S2, S3, pendidikan akademik nih. Yang kedua itu pendidikan vokasi, D1, D2, D3, D4, ya. PMS. Kemudian pendidikan profesi. Profesi. Oke. Jadi ini harus lulus S1. Makanya saya waktu ngikut di sini maksudnya di pasca sarjana kalau di IPB, kan di situ memberi gelar profesi insinyur ini di perguruan tinggi setelah S1. Cuma S1. Setelah S1. Oke, yang syaratnya setelah S1 mau S2, S3 lengkap, setelah S1. Nah, kemudian dari situ, ya kan, dia itu melakukan uji kompetensi. Ini organisasi profesi. Organisasi yang Berani, ya itu kan. Baru dia ada level-levelnya. Ada insinyur, pratama, ya, insinyur profesional pratama, insinyur profesional madya, IPM, lalu insinyur profesional utama. Gitu. Nah, itu juga ada masa kerja pasti. Pengalaman, kemudian sebetulnya bukan uji kompetensi, assessment lah. Ya, ya. Jadi Pak Haryono, mohon maaf. Artinya kita tidak perlu membentuk wadah baru. Tidak perlu. Kita cukup menginduk kepada Persatuan Insinyur Nomor 11. Indonesia, yaitu yang sudah diwadahi oleh undang-undang. Oke.
Jadi yang sekarang diperlukan adalah perintah undang-undang kepada pembina. Iya. Iya kan? Bina kementeriannya, Bidang kehutanan ya. Iya. Kementerian Hutan. Pembina kan? Dia harus melaksanakan undang-undang itu. Ya, untuk Pendaya gunakan. mendaya-gunakan ini kan. Itu Iya. Ini yang masih kosong. masih kosong kan? Ya, itu yang harus kita tuntut kan? Itu yang harus kita tuntut. Karena apa? Karena ini bukan, kembali lagi, bukan kepentingan pribadi. Iya. Ini kepentingan Saya terus sedikit dengan keterangan bahwa kami teman-teman itu, terutama yang ASN ya, itu oleh BKN ini sudah diakui insinyurnya nih. Sudah punya insinyur kan mereka. Kayaknya itu insinyur sih. Diakui formal bisa Udah undang-undang kok. karena setelah dilihat segala persyaratan itu sudah dipenuhi. Ya, artinya ada kerjasama antara Mendikbud dengan Menelaka waktu itu kehutanan ya, segala macam dasar aturannya udah lengkap. Ya mereka tinggal recognize saja. Jadi, ini sudah diakui. Apa artinya ini kalau tidak diberi fasilitas untuk kerja sesuai dengan karakter dan tempatnya. Nah, oleh karena itu tadi bagaimana tempat kerja kan? Iya. Nggak perlu lah bikin kontraktor baru-baru lagi lah, Mas. Yang ada inilah. Pupuk itu saja diapain sekarang. Yang namanya unit pelaksana teknis. Paham nggak esensi dari nama ini? Kenapa Bapak nggak ngasih surat ke kementerian bahwa ada undang-undang ini, bahwa ada kewajiban kalau nggak pakai ini ada pidananya segala macam. Ya moga-moga dengan podcast ini aja lah bisa. Ya, Karena kita sifatnya positif konstruktif ya. Itu aja. Jadi ini dipakai langsung ke lapangan untuk ASN itu lah ya. Itu sudah ada tempatnya. UPT jadi pelaksana teknis. Jelas-jelas ini pelaksana bukan kerja administrasi. Apa dulu waktu awal di SETA itu adalah aparat yang menjembatani supporting teknis pada PMK. Ini kalau nggak orang profesi bisa. Tapi kan gini, Mas Haryanto, Mas Haji, di politik itu ada pasal nggak dilaksanakan tuh hal biasa. Ya, itu lain. Saya bicara kayak itu dulu. Kemudian ada institusi yang namanya, saya nggak tahu sekarang jadi apa. Dulu inisiasinya kebetulan ada di sini pelaku sejarah Mas Res ya. Ya, KPH. ya. KPH dia kan di lapangan dia. Oke. Iya, apa suruh kerja kayak di kantor desa aja, di meja kayak bagaimana? Oke, padahal itu kan Kerjaan beres itu. on the day komunikator hari-hari mungkin 24 jam sehari. Wah biasanya masyarakat terus. Itu arenanya profesi sebetulnya. Ini KPH. komunikasi kan nih, KPH. Isinya apa nih sekarang? Saya nggak tahu. Jadi Itu makan duit loh ini. betul Pak. Jadi gini Pak, Duit benar ini, duit gaji, duit ini. Beras. saya pengen langkah ringannya nih. Wadahnya udah ada sebetulnya. Jadi olah boleh nambahin saya. Jadi profesi ini kita insinyur itu memang kalau ditanya wadah, loh namanya insinyur nggak dari wadah karena dia bukan kerjaan biasa ya, dia keahlian teknis. Di mana keinsinyuran ini sudah diberikan terminologinya di undang-undang adalah suatu kegiatan teknik ya. Keahlian khusus itu apa? Kan profesi itu keahlian khusus. Ya. Seperti dokter ada. Kita sudah memenuhi itu. Jadi undang-undang itu sudah mengatur mana saja yang masuk dalam profesi keinsinyuran. Disiplinnya. Kita sudah sebut yang patut presensi. Silakan Mas. Tujuh ya. Dan kemudian ada bidangnya banyak. Tapi sebenarnya orientasi daripada kegiatan teknik ini adalah di perekayasaan, perencanaan. Ya, engineer itu kan rekayasa. Makanya dengan adanya tadi sumber daya hutan yang terjadi degradasi seperti itu, untuk dandani yang baru itu nggak bisa hanya mengandalkan kalian khusus kehutanan kerja, Ya. tapi sudah diberikan kepada, karena di situ yang ada di sana Mas kalau lihat itu hutan usaha itu jadi apa? Ada tambang, ada kebun, ada pertanian, ada pemukiman. Nah
kalau kalian keinsinyuran untuk dandanin, inilah yang ada insinyur teknik sipil ini yang menyatu dalam keinsinyuran. Ini sudah diwadahi dalam undang-undang. Oke. Sehingga undang-undang dandanin ini untuk menjawab kasus yang sudah di-trigger oleh Aceh segala macam ini, saatnya pemerintah mengatakan ya sudah follow up. Khusus untuk kehutanan, Mas. Memang di undang-undang itu kan teman-teman ini sebenarnya sudah berpraktek keinsinyuran. Ya, sudah. Tapi belum diakui oleh negara keberadaannya. Sekarang dengan undang-undang itu. Dan undang-undang profesi ini diperjuangkan dimanapun seluruh dunia harus oleh para penyandang profesi. Kita nggak nunduk pemerintah ngasih ini, no. Ya. Kita ini otonom. Sudah diberikan perlindungan hukum. Tapi Sudah berikan kepastian tolong hukum. tapi diperlukan negara lah. Oh iya, mengenai tidak boleh negara. Mengapa diperlukan negara, Mas? Kenapa negara tidak memobilisasi itu? Pertanyaannya. Mobilisasi otonom itu bukan oleh government, oleh profesi dan kepercayaan masyarakat. Kalau ketika masih COVID, mobilisasi dokter kan luar biasa. Ya, dia sudah ada profesinya, Om. Ya, rehabilitasi lah. Dia sudah ada profesinya. Dia Ada sih rasa. tetap. Kita mestinya bisa mobilisasi kan? Loh, Kita bisa. Jadi saya kira gini Pak, yang kita langkah konkretnya gitu ya. Kita minta Menteri Kehutanan ya sebagai pembina profesi di bidang kehutanan. diminta undang-undang, Bos. Lah ya, itu kan Undang-undang. undang-undang minta kita menagih lah kitanya. Itu kan sebenarnya hanya tinggal Mobilisasi. bukan mobilisasi, membuat aturan bahwa pekerjaan-pekerjaan ini itu harus dilakukan oleh profesi. Oleh insinyur profesi kan cuma itu. Kalau malpraktek ada sanksinya. Ada sanksinya di undang-undang. Nah, organisasi profesi inilah yang menjaga nilai-nilai normanya profesionalisme. Jadi pemerintah juga diringankan. Diringankan. Kita, Mas, memulai. Kita kan memang memperjuangkan jadi undang-undang dari 2004 sampai disahkan 2014. Untuk bisa disahkan, pemerintah kan regulasi, Mas. Ya. Cantelan-cantelan untuk mengesahkan profesi ini kan perlu juga. Kan ini DPR, kita inisiasi dari DPR. Jadi, Undang-undang ini inisiatif DPR ya? oh iya, semua profesi oleh DPR. Oleh DPR ya? Bukan orang Iya. Enggak. Undang semua profesi itu adalah inisiasi DPR, bukan pemerintah. Jadi kalau dia minta salah, Ya, ya lewat DPR. Ya kita tuntut lah, Pak. Nah, kenapa ada profesi dasar selain undang-undang dasar? Kenapa undang-undang dasar? Tujuan profesi kan pelayanan publik. Dia harus memenuhi dalam pelayanan publik itu tujuan negara. Tujuan negara RI itu ada di alinea keempat, 4 pokok. Melindungi segenap warga bangsa dan tanah airnya. Terus kemudian memajukan usaha umum. Ini selalu menjadi komponen dari semua profesi. Ada semua, saya baca undang-undang profesi itu dan semua intellit sampai perencanaan pembangunan. Jadi kita udah masalah. Nah, kita langsung ke kehutanan aja ya. Kita salah satu connect kita dengan hutan itu. Kita nggak bisa bekerja sendiri. Kompetensi itu nggak bisa bekerja sendiri. Dia membutuhkan yang lain. Ya. Ya, kehutanan itu multidisiplin. Ini nggak bisa disesuaikan dengan pengetahuan kehutanan umum yang umum itu. Jadi setelah S1, sebenarnya semua profesi harus S1. Bahan bakunya S1. Yang lainnya SMA, SMK, untuk akademik, untuk ini. Ini pasca, kayak pasca sarjana itu. Dan berdasarkan pengetahuan, kalian khusus dalam pengetahuan, ada kompetensi khusus itu, dan itu persiapan. Dulu PII memberikan sebutan insinyur. Oleh undang-undang diadopsi itu karena sudah terbit Undang-Undang 12 2011 itu ya. di mana ada 3 pilar, akademik, advokasi, dan profesi. Nah, profesi ini diatur, ada kementerian, ada dunia industri, sudah ada kita. Cuman kan perlu di start. Nggak ada orang punya gelar profesi insinyur kan selama ini. Ada ketentuan yang mengatur untuk peralihan teman-teman yang sudah berpraktek ini sejak saat ini diakui sebagai insinyur terregistrasi. Oke. Diakui. Nah, inilah teman-teman ini bagaimana kita menghimpun
Mungkin kita nggak bicara quantity, tapi quality. Ya. Yang saya dekati ya pastilah mantan pejabat, ya pejabat-pejabat sendiri. Karena apa? Dia memegang keputusan. Businessman, para direktur, dan juga Oke. para staff. Nah, inilah core pertama sebenarnya dari perguruan tinggi. Karena kita harus menggunakan di dalam praktek insuran ada 3 standar yang harus dipenuhi. Dia memenuhi standar layanan ketika berpraktek ya. Dia punya standar kompetensi. Dia punya standar program profesi. Program profesi ini yang dulu insinyur sebutan LPI diambil, diletakkan di perguruan tinggi gelar profesi insinyur. Udah. Nah, ketika tugas kita masuk ya, kita mengikuti lokakarya, kemudian kita mengikuti uji kompetensi insinyur. Kita punya baku kompetensi insinyur standar, bakuan. Ya. Yang diakui internasional, Betul. Washington sampai Court, kemudian juga Australia. Kita ini sekarang mau ke Australia pun bisa, sudah selevel. Jadi standar kompetensi kehutanan juga sudah punya. Udah internasional. Sudah internasional. Jadi perangkatnya sebenarnya sudah tersedia. Sudah. Yang diperlukan adalah Menteri Kehutanan ya mengatur ya memfasilitasi bahwa untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu Sudah itu. Itu sudah ada. Kita sekarang dari kehutanan. iya, kita sudah punya standar layanan aja. Standar pelayanan. Maksud saya gini. Pembina tadi itu harus menata kembali bahwa untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu itu hanya bisa dilangitkan oleh profesi. Ya itu di list itu pekerjaan itu yang pada langsung itu. Dari tahapan kita sekarang ya Mas, kita sudah IP. Kemudian IP ini kita sudah menghasilkan tempat sampai Bu Menteri memfasilitasi. Kita start pertama untuk penerimaan anggota itu langsung dibuka resmi oleh Menteri. Tanggal 24 Januari ini kita akan peringati. Ya, tahun 2017 start. Saya resmikan adanya profesi insinyur kehutanan. Siapa yang akan mengatur kita, Mas? Ya sudah IP. Lah kalau IP-nya cuma Pak Haryanto aku ya, iya. Kita sudah punya core ya. Oleh karena itu Mas Agus tadi saya potong singkat. Ya apapun tentunya dimasukkan di dalam Undang-Undang 41 revisi nanti. Mas Trisno sudah sangat getol mengusahakan itu. Ya belum diusahakan sudah. Bahwa hasilnya nanti bagaimana masih dalam proses. Itu adalah 2 perlindungan dan kepastian hukum. Ya. Untuk pekerja di sektor kehutanan. Ya. Saya bicara sektor kehutanan. Kalau dokter kok bisa? Ya nanti dulu kita lihat historical background-nya dulu atau Kita berketat lah. ya sebelum Masehi sudah ada. Dari awal mereka udah ngatur dirinya sendiri. Herakleitos itu sudah sebelum Masehi itu. Bapak kesehatan itu. Di Indonesia saja zaman kolonial kan ada terus. nggak ada. Ya saya kira yang diperlukan Pak. Ada dua indikasi kita sudah sebagai peminat. Menteri sudah menerbitkan 2 produk perundangan, Menteri Kehutanan, Menteri LHK, ya dulu Menteri Kehutanan lah ya sekarang. Artinya Menteri ini sudah membina kita. Suatu yang Tamuran juga malah. udah bikin peraturan. Ada standar layanan insinyur yang kita susun dan disahkan. Bahkan ini diharmonisasi antar kementerian loh, SLI ini. Kemudian Satu-satunya kehutanan yang punya di PI itu. ya nanti akan masuk itu. Kita sudah lahirnya sudah memenuhi bukan hanya peraturan peralihan, sudah keutuhan undang-undang. Punya gelar profesi insinyur, punya STRI, punya SIP. Ini sudah dipenuhi oleh insinyur kehutanan. Ya. Ya, termasuk Bu Menteri juga anggota insinyur kehutanan juga. Seperti itu. Jadi, sudah keputusan Maksudnya Bu Menteri Bu Siti Bu Nurbaya. Siti Nurbaya Menteri kan periode yang lalu kita 2021 itu para pelopor ini memperoleh penghargaan dari negara sebagai pelopor insinyur profesional terregistrasi teknik kehutanan. Ya. Ini sudah diwarol sampai ke presiden, ke DPR, gubernur semua sudah.
itu penghargaan itu, kepeloporan itu ya. Artinya resmi sudah ada IP. Kemudian standar layanan diikuti surat edaran. Edaran inilah yang kita sudah konsep, sudah ada di menteri, tapi pergantian kan. Ini harus diikuti. Mana standar layanan insinyur ini diikuti dengan kita surat edaran, kita akan mendefine apa yang disebut pekerjaan keinsinyuran. Oke. Saya kira itu yang diperlukan. Iya. Ya karena pendaya gunaannya itu harus ada pendefinisian ini. Itu kan barrier to entry. Ya. Sudah teratasi sekarang. Betul. Kalau itu sudah tersedia, satu langkah kita sudah maju. Nah, sekarang mungkin yang menjadi pertanyaan juga, ini bagaimana transisi, gitu ya kan? Sekarang di kehutanan ini baru memproduksi S1, kan gitu. Nah, untuk menjadi profesi, dia kan harus mengikuti pendidikan profesi, kemudian ikut uji kompetensi. Nah, ini perlu difasilitasi kan sekarang ini, karena begitu nanti itu diterapkan, Mas. Ya. Jika yang diterapkan mungkin belum bisa tercukupi, gitu kan? Ya benar. Jadi Maka proses transisi ini, apakah nanti antara organisasi profesi dengan kementerian atau organisasi profesi dengan perguruan tinggi, itu bisa membuat satu program untuk encompassing atau apa gitu ya. Ya, itu Ada aturan peralihan Mas itu. sudah ini memang kita sedang siapin, mungkin saya sampaikan ya. Jadi kita sudah Menteri Kehutanan dengan Menteri Pendidikan Listakdikti. Itu sudah ada kerjasama. Bahkan PP2SDM dengan Dirjen Kemudian BP2SDM yang di kementerian ya. iya PP2SDM kita dengan Dirjen Badan apa itu? Badan pengembangan sumber daya manusia. sumber daya Kok lupa Mas? manusia yang di kementerian. Ya terus kita juga Dirjen sudah memfasilitasi kita organisasi kita namanya BKT HUT ya, sudah difasilitasi oleh Dirjen dan kejuruan teknik kehutanan, karena itu salah satu kejuruan di PII. Kita Dirjen itu sudah memfasilitasi kita ada 17 perguruan tinggi untuk menghasilkan PPI. Tapi kita bukan pendidik profesi. kita mempunyai backbone starting point kita itu memang mobil 17 pasti harus di-lead oleh dua perguruan tinggi utama, makanya IPB dan UGM. Oke. Nah, kita dari dua sudah memang membina itu dua, ya, untuk bisa, karena dari dulu sarjana kehutanan dari dua perguruan tinggi ini, gitu ya. Sekarang ini sudah berjalan IPB, sudah ini pada tahun 2020 sampai sekarang udah 5 tahun program profesi sudah berjalan segala macam. Masalahnya profesi ini tadi itu bukan adanya. Kita belum melakukan praktek. Pendaya gunaannya, ya. Yang kita tunggu itu kan standar layanan. Itu baru terbit kemarin 2023. Perlu proses ya, approvingnya untuk bisa ke sana. Kemudian untuk bisa mekalkal sampai ke daerah-daerah. Kenapa? Kita harapkan penyesuaian, kalau kita kan sekolah dulu, kapan selesainya? Ya, langsung 2 tahun. Itu pun RPL bisa kita pakai. Kamu pengalaman lampon. Iya, rekognisi pembelajaran lampau. Itu ada. Itu transisinya ya. Iya, dari teman-teman mas-mas ini kita kompetensi, kita lihat ya di dalam perencanaan pengalamannya, itulah bisa punya IP. Nah, inilah kita kerjasama dengan perguruan tinggi. Ini loh teman-teman punya IP bisa kamu insinyurkan. Itu yang pertama ya sudah kita tinggal. Sahkan itu segini kayaknya atau maaf ya Mas ya. Iya. Saya mendengar penjelasannya Ariato sama Mas Tony ini, yang diperlukan sekarang di kementerian itu manajemen transformasi. Jadi transformasinya ini, how to manage the transformasi, karena kalau nggak ada itu mereka ngelok juga. Ya itu kan sudah ada di dalam materi Kan nih Pak Ariato, bagaimana mentransformasi supaya yang sudah menjadi peraturan beliau sendiri
standar layanan itu bisa dilaksanakan secara internal. Kalau internal kementerian jalan, otomatis yang lain bisa jalan sebetulnya. Ya, ini saya Ini supaya informasinya ini gimana nih? saya tidak sih Mas Des. Ya idealnya itu. Tapi kita nggak tahu waktunya kapan ya. Jadi perubahan atau revisi Undang-Undang Pasal 1 itu segera mengakomodir apa yang kita bicarakan. Tapi sebenarnya sambil menunggu itu ada produk-produk hukum lain yang bisa dipakai. Tingkat apa saja? Apakah keputusan menteri, peraturan menteri, apa? Sebenarnya karena menteri sendiri taruhlah di sini dibilang menteri kehutanan adalah itu sudah punya mandat dari undang-undang keinsinyuran. Dia itu sebagai pembina insinyur personal teknik kehutanan. Sekarang barangnya itu sudah ada. Yang mana insinyur personal teknik kehutanan bukan belum ada, sudah ada sekarang 600 orang. Ini diapakan? Ini lama-kelamaan orang bisa frustasi loh. 200 itu bukan barang sedikit. Paling tidak sampai setengah batalion itu. Sudah sebar seluruh Indonesia. Dari Papua sampai luar negeri. dari luar negeri. Masalahnya gitu. Dan itu senior ini kan bisa menjadi Artinya ini kenyataan nih. Kita ini di Indonesia punya yang namanya komunitas arborikultur. Oke, Ya kan? ya, untuk melihara. Masuk di dalam subkompetensi di insinyur personal kehutanan ini adalah di sebenarnya arsitektur hutan. Komponennya di situ. Sejak 2-3 tahun yang lalu, setiap tahun itu dapat pekerjaan dari pemerintah kota Singapura. Setiap tahun. Ya. Setiap. Melihara pohon ya. Dan itu udah ada prosedur begitu menunjukkan legalisasi dari sini. Langsung. Malah dipakai di Singapura. Nah, saya nggak sampai hari ini bilang gawat. Kebetulan ada Pak Dodi Nadika, ada siapa si Burina, segala macam lah banyak. Yang OPT itu sana yang ada. Itu orang-orang arborikultur. Mungkin ini masih asing istilah ini. Iya, Di sana nggak ada mas, pohon ditunggu sampai roboh, baru ada kecelakaan, baru ada treatment. Ya. Kan luka pun diperban ya Maya. Cek tahu diperiksa, ini harus diberapkan. Nah, bagus itu. Tadi kan untuk bagaimana tadi urusan. Di sini belum. Kenapa? Saya pertanyaan kayak gitu. Ya akses sanitasi. Ya. Oke. Itu sudah kita dengan Pemda ya. Soalnya gini, untuk kehutanan kampus modern ini ya, kita nggak core kehutanan tetap. Tetapi yang diperlukan bagaimana kita terintegrate dengan yang lain. Makanya kita masuk ke profesi bukan profesi insinyur kehutanan, tapi insinyur yang punya cakupan. Kenapa kita harus terintegrate? Sejak Undang-Undang 41, kita tidak lagi alokasi sumber daya hutan. Orientasi kita adalah bagaimana kita melebur, tapi dengan punya jati diri kita ini orang kehutanan. Ya. Dua PP yang sudah turunan daripada Undang-Undang 41 yang membutuhkan dia sebagai profesi dan tidak bisa jadi kehutanan ada dua. PP mengenai pengelolaan das dan PP hutan kota. Nah, inilah pintu masuk saya. Ya. Terus ini, karena apa? Ini dari hulu sampai hilir. Pengelolaan das ini bagaimana terintegrasi kita antar ini. Ini jawaban ketika kita membahas PPPP ini dengan teman-teman. Loh, ini siapa yang berbicara di antar kementerian? Kita perlu ada profesi yang bisa bersama. Di mana-mana suaranya sama insinyur. Cuma dia insinyur sipil, dia insinyur mesin, insinyur pertanian. Inilah PP pengelolaan das dan hutan kota. Hutan kota akan di-lead oleh teman-teman arborikultur. Dulu kita menghadapi peninjauan kota. Gak boleh ditebang, siapa bilang gak boleh ditebang, mati kamu, bapak sudah. Ini sudah ada perawatan itu, tebang, memang sudah tua. Loh, ini barang hidup, hutan itu pun pohon, antara mati. Orang ini. Iya kan? Kalau tua ya sudah lah, kapan mau mati ya saya manfaatin gitu. Nah ini seberapa korban ini? Yang di gunung korban bencana, penjutaan orang Soviet, yang gini korban ketimpa pohon. Ini mana? Inilah insinyur masuk. Oke. Ini bukan kita bicara kita bertentangan dengan orang ini. Ini sudah semua membutuhkan. Ayo kita bergerak, ayo kita bersatu, itu aja saya. Ya. Bapak-bapak sekalian, luar biasa ini diskusi kita, ya.
Artinya gini, kita melihat bahwa kondisi sekarang ini di mana bencana terjadi di mana-mana, ada kemunduran yang drastis dalam kehutanan gitu ya. Sementara di sisi lain, ya, pertumbuhan penduduk yang besar ini itu juga membutuhkan layanan yang lebih besar lagi dari jasa-jasa hutan. Ya. Nah, sehingga diperlukanlah orang-orang yang memang punya kompetensi untuk mengurus itu semua. Yang tahu bahasanya Ucang. Yang bisa bicara dengan hutan, kan gitu. Nah, kemudian dari segi suprastrukturnya ya, peraturan itu undang-undang sudah ada ya, standar kompetensi juga sudah ada, Orangnya ada. menteri juga sudah dimandatkan, Perguruan tinggi juga dimandatkan. Sekarang kan tinggal dilaksanakan saja. Nah, tapi sekali lagi diperlukan trigger, tuh. ya, diperlukan trigger supaya ini bisa jalan, gitu. Nah, trigger itu tentu kita harapkan dari pembina di bidang masing-masing. Dalam hal ini adalah Menteri Kehutanan. Jadi, Menteri Kehutanan kita berharap bisa mendayagunakan ya para insinyur profesional kehutanan, setidaknya bisa masuk melalui dua hal, pengelolaan das dan hutan kota. Ada satu lagi Mas, revisi Undang-Undang 41. Revisi Undang-Undang 1, itu untuk lebih memastikan info. Boleh nambah info. iya, Ada menteri-menteri pembina, itu pembinaan itu Kementerian Teknis itu kan bukan hanya kehutanan. iya, Oleh karena itu, satu-satunya undang-undang profesi yang langsung di bawah presiden itu adalah insinyur. Harus ada Dewan Insinyur. Nah, itu dia. Ini belum ada. belum ada. Nah, ini sudah mulai Pak Jokowi sampai sekarang belum terbit. Pak Prabowo itu ya. Sekarang kita harus dorong Pak Prabowo menerbitkan Dewan Insinyur yang akhirnya apa yang sudah di-trigger oleh Ketuanya presiden Iya. kurang kuat apa? Loh, kita sebenarnya menteri-menteri kan di bawah presiden. Iya. Tapi yang sudah bergerak dari seluruh kementerian ini baru kehutanan RHK ini. Oke. Nah sekarang jadi dua, lingkungan hidup dan kehutanan. Dua-duanya sudah punya Jadi insinyur. perjuangan belum selesai ini. Belum. Kita harus segera membentuk Dewan Insinyur Indonesia, gitu Pak. Ya tahu jawab langsung presiden Mas itu. Oke, dan satu lagi Pak, tadi poin penting juga bahwa profesi kehutanan ini butuh perlindungan hukum. Ya, kita konflik di lapangan itu sangat besar, ya. Belum juga risiko-risiko alam segala macam. Itu yang harus dijamin oleh undang-undang. Bapak sekalian, kita akhirnya tetap juga dibatasi oleh waktu. Jadi mohon maaf, walaupun kita masih banyak yang harus kita diskusikan, tetapi apa yang kita diskusikan saya kira sudah cukup menginspirasi, sehingga mudah-mudahan perjuangan ya, untuk segera mewujudkan profesi keinsinyuran kehutanan ini bisa segera terwujud. Dan yang paling penting adalah bisa segera ikut kontribusi untuk kepentingan umum. Ya, pemirsa, kita akhiri pertemuan kali ini. Sampai jumpa lagi di episode yang akan datang. Salam Rimba. Rimba. Lestari. Suara dari Rimba. Di sini, kita tak sekadar bicara tentang pohon dan satwa, tetapi juga tentang politik hijau, ekonomi karbon, konflik lahan, dan masa depan peradaban yang berpihak pada alam. Forest for Life Indonesia mempersembahkan Suara dari Rimba. Satu-satunya kanal podcast yang mengupas seputar dunia kehutanan Indonesia.